Dari Kediri. Tapi itu ikut ke Semarang. Pak Erik. Pak Erik. Oh iya, ya Pak Erik ya. Pak Erik. Kediri. Terus nikah? Ini dari Kediri. Ini kasih komsos ini di unit. Oh di sini. Tapi Ini sama Kediri juga. Ya. Ini tadi belum tentu Pak. SPH Jember, Pak. Oh, Jember. Ini ADM Banyuwangi Utara, Pak. Banyuwangi Utara. Ini Mbak Lucy ini perencanaan Malang. Malang. Ini perencanaan Bojonegoro. Ya, Ngawi ya. Ini Jombang. Ini Lawu. Ngawi ini Lawu, Pak. Kabel ini. Perwakilannya kami undang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan sebagaimana yang telah direncanakan dan disebutkan dalam undangan bahwa pada pagi hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi terkait dengan program Go Green Go Clean dari Waterland. Kaitannya dengan bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar kita, sekaligus memberikan kontribusi terhadap potensi kelangkaan bahan bakar minyak ke depan. Dan bagaimana konsepnya, bagaimana kerjasama yang akan ditawarkan, tentunya nanti kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh tim dari Go Green Go Clean. Namun untuk kesempatan yang pertama kami persilakan mungkin kepada Bapak Kepala Unit untuk menyampaikan arahan di awal pertemuan kita ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Di situ. Mungkin ada. Ini yang mati, Pak. Tadi saya dengarkan film. Oh, untuk mengisi. Gitu. Mohon maaf, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Good morning, Mr. William.
Yang saya hormati Pak rombongan dari Gukri, dari Waterland, rekan-rekan saya dari Pak Waka sampai teman-teman di lapangan. Marilah pada pagi hari ini dengan suasana cerah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya hingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk bisa mendengarkan dan menyaksikan Gukri. Kebetulan tadi Pak Urip, Pak Saurip, ya, Pak Saurip. Kebetulan saya di sini ya hampir 1,5 tahun, ya ini pindah dari Jawa Tengah. Kalau dulu masih leher, sekarang jadi di atasnya leher kan ini ya. Ini Pak Wakil saya Pak Nek. Ya. Ini Pak Wakil saya Pak Lukman. Ya, kemudian Pak Karo-Karo saya banyak, nanti bisa perkenalan masing-masing. Kemudian sedikit mengulas Pak, barangkali ini nanti mau yang diusahakan Gukri mungkin minyak jarak atau yang lain lagi. Jarak. Oh, campuran, apa campuran? Beberapa alternatif. Bunyi lagi sekarang. Ya, jadi saya sangat apresiasi atas upaya Gukri, karena bagaimanapun tempat hidup kita ini sekarang hampir dihuni 7 miliar orang ya, dimana untuk 7 miliar ini paling tidak memerlukan lingkungan yang lebih baik ya. Kalau dulu dari fosil untuk bahan bakar kita, sekarang bahan bakar dari yang bisa diperbarui, antara lain dari jarak. Namun di lapangan ya ini masih ada kendala Bu ya. Jawa Tengah itu mungkin sudah 6 tahun kali ya. Ya, 6 tahunan jalan. Tetapi tidak bisa berkembang dengan bagus. Sebenarnya ujung-ujungnya adalah ekonomi, ya, ekonomi. Nah, kenapa di Jawa Tengah belum berkembang? Barangkali nanti sudah jalan tetap jalan, tapi belum berkembang secara besar-besaran. Padahal ini kan sangat diperlukan. Barangkali nanti ada insentif-insentif yang merangsang, menggiatkan usaha ini agar bisa berkembang sesuai yang kita harapkan. Pabriknya di Purwodadi, saya memang sudah melihat bagus, tapi belum maksimal karena barangkali bahan baku yang diolah belum seperti yang diharapkan. Nah, kembali lagi adalah hitungan ekonominya. Saya kira monggo nanti pada saatnya Pak Saurip dengan rombongan untuk memaparkan supaya teman-teman tahu ini memang kalau diperbandingkan barangkali dengan dengan minyak bumi mungkin harganya agak lebih tinggi sedikit, tetapi mungkin kalau untuk Gukri minyak jarak ini memang harus dimulai, karena kalau tidak keliru ini 15 tahun lagi katanya minyak fosil sudah habis ya, makanya ini diupayakan untuk dikembangkan dan ini sehat ya, sehat. Untuk bahan bakar ininya sedikit sekali sisanya. Saya kira itu Pak pengantar dari saya Pak Saurip. Kurang lebihnya dalam saya menyambut panjenengan, melayani panjenengan dan kawan-kawan, sekali lagi mohon maaf, dan ini tadi agak terlambat karena beberapa hal yang harus kita rampungkan. Biasanya memang ada, kalau Senin pagi Pak, ini biasanya ada yang urgent, kemudian kita Senin ini biasanya juga rapat rutin ya untuk progres mingguan sampai dengan akhir bulan. Sekali lagi dalam penyambutan kurang lebih yang maaf, bila itu topik balidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung panjenengan. Itu baik ya? Lebih baik itu. Yang saya ya Pak pengeras suara ya. Sudah keras. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau tidak saya perkenalkan dulu Mr. William Datablis. Ini adalah CEO dari Waterland. Waterland sebuah perusahaan multinasional
yang jalan di tempat itu di Indonesia, tapi di negara lain sudah berkembang pesat. Dan nanti karena pimpinan di sini sudah tahu, saya pikir paparan juga sudah selesai, sudah ngerti. Tinggal bagaimana nanti yang lain kita berpikir bersama. Oke. Kemudian pendamping saya ini Bu Yustiani yang punya rokok upet dari Blitar. Hanya rokoknya kalah dengan gudang garam karena anak dan cucunya semburat di luar negeri. Kemudian di belakang ada teman-teman dari LMDH dan tokoh-tokoh yang sangat peduli kepada masa depan bumi. Di sini ada Pak Petrus, itu kebanyakan rupanya dari Kediri, Malang, Kediri. Ngawi ada nggak? Oh, Ngawi nggak ada. Oke, Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu Presiden kita memberikan komitmen pada dunia untuk menurunkan emisi 26%. Tindak lanjut dari komitmen ini, dunia sangat berkepentingan akhirnya memberikan uang kepada Indonesia sebanyak 3 miliar US dollar dan sudah diterima. Itulah maka mendadak sontak tanpa melalui proses mana yang hutan, mana yang tidak, di atas peta Menteri Kehutanan membuat ini hutan, ini hutan produksi, ini hutan lindung, sehingga belakangan juga banyak masalah, kecuali di Jawa. Di luar Jawa memang waktu itu belum ada lembaga yang menangani hutan dengan baik seperti di Jawa. Kalau di Jawa ada perhutani. Ada saatnya ada kesadaran dari beliau, kebetulan teman seangkatan saya, maka manggil saya, ini bagaimana kalau nantinya disalahkan oleh dunia. Mengapa manggil saya? Karena Pak SBY tahu saya punya teman namanya William. Saya bolak-balik ke sana itu jauh sebelum ini, melihat tentang bagaimana ini ada orang, ibunya dari Surabaya sini, bapaknya dari Belanda. Kok bisa-bisanya itu loh, dekem, ngerem itu di Purwodadi. Nah, ternyata ada sesuatu di dunia ini yang belum kita ketahui bersama. Baru belakangan ini menjadi kesadaran. Dunia ini, bumi ini udah rusak berat. Perubahan climate change, iklim. Dulu diteriak, banyak orang teriak, nggak pada percaya. Baru belakangan ini, oh iya, selalu terlambat, itulah sifat manusia, apalagi orang Indonesia. Sekarang hitung-hitungan orang tua sudah bubar semua. Kalau dulu Mei itu mesti panen. Juni itu majunya ani-ani pasti panen itu. Juli majunya beli, itu mesti orang kawin atau orang sunat, itu mesti. Desember gede-gedenya sumber itu mesti hujan berat. Sekarang ini kacau balau. Nah, baru kemudian teriakan bahwa sebentar lagi minyak fosil habis. Ini baru 5 tahun belakangan. Dari dulu orang udah pada teriak. Di Indonesia itu paling tinggi antara 10 maksimal 15. Itu udah habis. Di negara lain kayak Amerika, dia beli dari mana-mana, tetapi di Kansas, di negara bagiannya yang banyak minyaknya, dia tidak ambil. Ketika kita sudah habis, mereka masih punya. Itulah republik kita dan itulah orang lain. Belum kenalan ya siapa saya ya? Belum. Iya. Saya nama Muhammad saya Urip Kadi. Sebetulnya cepat terakhir tuh ya Urip karena 4 kakak saya meninggal, jadi biar Urip gitu. Sampai kelurahan jadi Sa. Nah gitu. Masuk SMP loh. Di mana gitu. Saya dari Brebes 4 kilo ke utara.
ditambah kadi, sawit kadi kan gitu. Nah, ini ada cerita. Saya ceprot dari Magelang itu di sini 10 tahun. Muter dari mulai Malang, Kediri, Bondowoso, Surabaya, Malang lagi, akhirnya ke Bandung, Jakarta. Jadi saya murni tentara Jawa, belum pernah di luar Jawa, kecuali tugas bulanan atau tahunan. Oke, yang ingin saya katakan, saya tahu persis watak Jawa Timur. Ketika Pak Petrus dan teman-teman komplain ke saya, orang lain diperhatiin, karena Jogja sekarang sudah Pak Ngarso Dalam itu 19.000 hektar sudah ditawarkan dan sudah kita beli. Kemudian Indramayu itu 44.000 hektar itu sudah kita mulai. Nanti mengapa diperbutaninya kok sulit, nanti kita pikirkan bersama. Nah, kembali lagi ke masalah bumi ini. Tidak mungkin setelah minyak fosil habis kemudian mesin berhenti, pesawat terbang berhenti. Negara lain begitu ada penemuan baru, pemerintahannya yang turun tangan, yang mandegani, sehingga pengusaha itu tidak direpotkan bagaimana status hutan, bagaimana pengorganisasian rakyat yang untuk kerja di situ. Di kita, contoh yang paling gampang, ESDM menawarkan kepada saya tahun lalu ada dana 175 miliar belum terpakai. Tapi ini tidak bisa dipakai, Pak, kecuali sudah jadi minyak. Karena untuk bertanamnya urusan Menteri Pertanian. Nah, Menteri Pertanian juga sebaliknya. Pak, saya sampai menanam, kemudian nanti begitu pengolahan menjadi minyak, bukan urusan saya. Tidak mungkin pekerjaan yang kayak begini, kemudian cara berpikirnya sektoral, apalagi masing-masing egoisme sektoralnya tinggi. Disinilah pentingnya sebuah kesadaran bersama dari bawah. Mengapa dari bawah? Kalau dari atas, niscaya akan bubar. Tinggal konsep. Maka bukan tidak bisa saya mendatangi Dirut Perhutani, sangat bisa. Ada beberapa orang udah tak bawa ke menteri, ada BUMN, ada kehutanan, ada macam-macam. Sangat bisa. Tetapi percuma. Yang kami perlukan adalah sebuah kesadaran, ketulusan, keikhlasan, karena menyatunya para pemangku hutan di daerah dengan rakyat setempat. Ini yang akan membuat kita nantinya berhasil. Kecuali model kayak di Jogja, itu lain soal. Ketika Ngarso Dalam kemudian melihat kenyataan, mengundang Pak William, mengundang kami, kemudian oke, digelar, rakyatnya memang sudah menyatu, jadi mesti jalannya. Contoh lagi, Kasepuan Kasepuan Cirebon menyilahkan, tetapi Perhutani dengan Kasepuan bentrok terus. Akhirnya kami datangi, ya toh, loh, iki masalahnya cuma satu kok. Duit itu sumber masalah, kecuali bagi rata, wis toh. Yang penting semua kebahagiaan, ada rezeki, rakyatnya mangan, kemudian ada misi nasional, misi dunia yang diuntungkan. Nah, ini baru timing-timing akan jalan. Kami sudah percobaan di sana, ada William, last year for Camelina in Indramayu for many hectare? 400 ya? 400 itu sudah percobaan. Tapi terhenti karena status lahan ini belum beres. Maka hormat saya kepada kepala unit, penguasa di Jawa Timur, kemudian teman-teman yang dari daerah juga sudah ke sini, tinggal menyatukan apa yang jadi soal. Bayangkan saja ketika nanti
minyak fosil sudah habis, bicara tentang biofuel dari mana? Kalau nggak dari Indonesia. Kemudian ketika kami diskusi dengan Pak SBY dan teman-teman, karena kami satu angkatan, sampai akhirnya tahun lalu antara lain juga bicara ini di Bali, reuni di Bali. Coba bayangkan, ini saya buka saja, Pak William tidak akan tersinggung. Kalau kemudian modelnya model kayak di negara lain, di mana Pak William menggunakan uang dari Eropa, beliaunya nanti pegang mayoritas, yang punya tanah kebagian, pekerjanya kebagian, maka ujung-ujungnya orang ngerti basa Jawa tangan basa Jawa iki mengko akhirnya koyo VOC anyar kan gitu. Maka kita balik, saya tawarkan kepada Pak William, Pak William, bagaimana kalau uang dari dalam negeri, you sebagai konsultan pertanian sekaligus penjamin untuk pembelian semua produk yang ditanam oleh petani, dia hanya mendapat fee manajemen, sehingga penentu kita ini bagi hasilnya antara yang punya tanah, dalam hal ini perhutani kalau di hutan, dengan petaninya, monggo. Saya pribadi bukan bagian dari waterland. Jadi jangan sampai salah mengerti dikiranya saya berubah menjadi pengusaha. Tidak, saya tetap laskar tak berguna. Saya lebih bangga dengan sebutan mantan asisten teritorial daripada saya jadi pengusaha. Sudah tanggung, kalau mau cari uang dari dulu kan itu ya, kita tanggung. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus bicara tentang ini bersama bapak-bapak yang langsung dengan rakyat. Dimanapun sejarah kapitalis, dimanapun tidak hanya di Indonesia, dia akan membawa dua masalah. Satu adalah capital violence, kekerasan oleh pemegang kapital. Zaman dulu, zaman Belanda, dia menggunakan jawara. Hari ini dia menggunakan namanya pamswakarsa. Jawara kalau dulu tidak di-backup oleh polisi Belanda, bohong, bisa eksis. Hari ini, ya keluarganya polisi atau orang tuanya atau anaknya jangan tersinggung, anak saya juga polisi. Hari ini yang namanya pamswakarsa, kalau tidak di-backingi polisi dan tentara, omong kosong. Inilah kekerasan pemegang kapital. Yang kedua, pasti terjadi namanya state terrorism, kekerasan jadi teror oleh negara. Mengapa? Pengusaha datang, dia punya izin, bohong kalau tidak pakai uang. Makanya saya di TV bilang ngaku kan gitu. Nah mungkin dong dapat puluhan ribu, belasan ribu hektar tanpa duit. Bohong itu. Kalau ada orang yang sok suci, jujur aja kok, belum bisa mengatur negara, jadinya rusak negaranya, kan gitu. Walaupun presidennya teman saya. Nah, ketika dia mendapat resmi pakai cap Garuda Pancasila, tugas aparatur negara termasuk kehutanan, termasuk perhutani, polisi, tentara adalah menegakkan di bawah dari pemerintah. Sementara rakyat yang transmigrasi sejak zaman Belanda, Orde Baru maupun transmigrasi belakangan sendiri, dia tidak punya surat. Bayangkan surat resmi dihadapkan penduduk tidak punya surat, akhirnya dicap dong perambah. Itulah yang terjadi di Dayak, di Mesuji, di Jambi, di mana-mana. Loh ini baru saja ini, nanti bentar lagi meledak. 12 orang meninggal kok. Bratasena, hanya belum meledak. Saya lagi gedem-gedem nunggu tak ledakan atau enggak. Diledakkan SBY makin terpuruk, kasihan juga. Gitu. Loh tahun sekarang, tahun reformasi, wadah dari rakyat uangnya untuk beli senjata dan peluru oleh rakyat, oh ya ini, kemudian untuk nembak rakyat. Wah ini kan kacau. Ini kan kalau otoriter zaman Orde Baru, zaman kolonial, oh zaman sekarang
Maka saya memilih pelan, tidak soal, tetapi betul-betul yang selektif, betul-betul yang para istilahnya KPH itu apa itu, pemegang pemangku kehutanan, itu betul-betul memang peduli sama rakyatnya. Kalau enggak usah dah, terus terang aja enggak usah. Tetapi kalau bersama kami menjamin kayunya kami jaga, gitu loh. Rakyatnya mendapat penghasilan tambahan, perutnya menjadi kenyang. Persoalannya jangan berpikir parsial, kayak di Purwodadi. Ini harus holistik, lengkap. Rakyatnya harus punya pabrik. Kalau cuma menanam tok, dapat tambahan, tetapi nggak seberapa. Kalau menanam jahe, menanam yes, dapat tambahan. Tetapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya sampai punya pabrik. Rakyat memiliki pabrik, perhutaninya, tanahnya dipakai juga punya pabrik. Sebetulnya yang paling gampang, jadikan saya presiden hari ini, tak beresin semua. Sekarang sendiri aja gimana? Presiden DPR. Terus kan gampang tuh mas. Kayunya udah tak jamin nih. Waterland ikut menjamin kayu nggak akan ada ditebang. Dia keluar duit kok. Itu bagaimana orang nggak dipatuhi, dia keluar duit, dia pinjemin dulu kok. Ini kalau mau menggunakan uangnya mereka. Tapi ya gitu, saya ke BRI, moga-moga diampuni dosanya itu. Orang-orang berdasi itu bukan uangnya mereka, tetapi bangsat dan kurang ajar. Saya terus terang aja, Mayor Jenderal ngomongnya kasar, jebolan dari Brawijaya kok. Bagaimana tidak? Orang utang 1 triliun gampang. Ini rakyat cuma butuh 20 juta. 25 juta. Ya toh? Tapi orang milih setengah mati. Ada yang jamin, bukan nggak ada yang jamin. Ada yang jamin. Tapi juga nggak nyalain. Kalau 1 triliun utang atau 100 miliar ngadepin 1 orang, yes, pemerintah gampang, apa-apa gampang, sangunya juga gede. Nah sekarang ngadepin 1000 orang, capek juga. Nah menurut saya bikinan model gitu loh. Apa modelnya? Koperasi kayak LMDH kayak gitu. Jadi nggak usah juga BRI-nya satu persatu berhubungan dengan rakyat, kacau dong. Udah pakai dasi belusukan ke tanah becek, nggak mungkin lah. Nah ini harus ada terobosan. Di negara lain bisa. Bapak Ibu, Brasil itu di bawah kita tadinya. 75% tanah Brasil dimiliki 5% elit penduduk. Konglomerat. Lula da Silva sebagai presiden, dia tadinya jual kacang di pinggir jalan, SMA-nya saja kayak Pak Harto. Pak Harto udah meninggal tak bawa-bawa. Persamaan, kalau saya kan SMA langsung, Harto kan persamaan, kan gitu. Apa yang terjadi? Akhirnya menjadi ketua Federasi Serikat Buruh, pemilu menang, diubah 75% tanah untuk 80% rakyat. Karena zaman sudah tidak memungkinkan cara-cara lama dilanjutkan. Contoh konkret, oke, seorang A, kalau mau disebut jangan Xu Liong, ini isinya Chinese memang. Ada Bakri. Bakri ya. Bakri. Calon presiden. Panjaitan, Luhut Panjaitan. Itu juga konglomerat. Ini diberi 10.000 hektar untuk satu saja palem oil, apa namanya? Kelapa sawit. Duitnya sobat kan cuma permulaan. Kelanjutannya juga utang dari bank. Rakyat di situ jadi apa? Kuli. Coba model Brasil, jangan katanya melihat orang lain. Dunia ini nyontek kok. Dunia itu nyontek. Bapak Ibu mau bilang apa saja masalah jam tangan, masalah perbankan, masalah kehutanan, nyontek.
Cuman kalau nyontek melalui perguruan tinggi namanya riset. Kalau nggak melalui istilah riset namanya plagiat. Cuman gitu tok kok. Cuman nyontek. Beliau juga nyontek, saya juga nyontek. Sama. Itu guru A, B, C. Ini Budi kan nyontek juga. Namanya nyontek. Coba di Brasil, tidak usah teriak ekonomi kerakyatan. Rakyat dibagi 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar. Diorganisir dalam sebuah company, pemerintah melalui orang tertentu, kemudian mengkoordinir, membuat pabrik segala. Dia kuli di lahannya sendiri kok. Kaya-kaya. Sekarang BRIC itu Brasil, Rusia, India, China. Income per kapitanya udah jauh melesat di atas kita. Ini fakta. Jadi bukan katanya. Moga-moga saja melalui periode ini, kita adalah periode terakhir untuk kita masuk nanti ke era baru, di mana rakyat nantinya yang seperti digambarkan oleh orang tua, gemah ripah roh jinawi, kan begitu. Kalau tidak, maka saya berani sunat sampai mepet. Karena jangan. Republik pasti punah. Iya. Coba kalau sampai jadi orang Irian. Coba saya jadi Irian. 25 tahun yang lalu udah merdeka. Kalau orangnya kayak saya. Amerikanya lebih seneng langsung dong. Lewat Indonesia korupsinya, nyogoknya terlalu banyak kok. Jadi Aceh. Ini adalah tahap akhir sebuah cohesiveness yang sebetulnya Indonesia itu belum ada, tetapi dibikin seolah-olah ada. Itu persoalannya. Seolah-olah ada melalui proses kemerdekaan. Itu mau dibilang Majapahit, saya Brawijaya, saya dibenung di Trawulan kok, gimana? Itu dari Madagaskar sampai Ceylon, Brebes saja nggak pernah diinjak oleh Majapahit kok. Itu Brebes juga nggak pernah diinjak oleh Mataram, sampai akhirnya dikawinkan dengan anak dari Ratu Solo. Itu contoh yang paling gampang. Jadi memang Indonesia sebetulnya dalam proses alias belum ada. Tetapi perubahan-perubahan politik ini yang membuat kita hari ini sangat kritis. Yang sudah merdeka saja, ada orang ngomong tentang bagaimana perubahan, kemudian dianggap mau mendongkel pemerintah. Ya presidennya teman saya. Udah ke SMS, ojo gawisin aku. Itu rakyat mau bilang saya mendirikan negara sendiri, negara kediri boleh. Ngomong kok, ngomong tok, kecuali sudah berbuat angkat senjata baru ditumpas gitu. Kemudian kemarin ada jenderal bintang 4 Luhut Panjaitan, libas saja. Loh, berarti masih ketinggalan di belakang sana dong. Vietnam aja sudah maju kok. Nah, saya tidak mencela mereka, tetapi saya hanya menyampaikan fakta. Karena di sana sini kita tidak konsisten, tidak nyambung antara otak dan hati. Kalau Anda percaya, saya buktikan, Bapak Ibu. Ya, ini bentar lagi saya selesaikan gantian Anda. Your turn, oke? 3 minutes more. Yang menerima gaji namanya apa? Karyawan. Buruh, pelayan, babu di rumah. Coba resapi, yang terima gaji itu adalah babu, itu adalah pelayan. Nih, yang gaji majikan, bos, juragan. Di mana-mana majikan mau ngomong sama pelayan, kalau perlu tolak pinggang. Di sini mau ngadep kepala perhutani saja, sang majikan begini kok, udah kontrol kok. Apalagi mau ngadep gubernur. Lebih celaka lagi, si pelayan ini diberi makan, diberi bensin, diberi mobil, diberi rumah, suruh ngatur lalu lintas. Dia nggak becus ngatur lalu lintas. Wes, loh, kok tahu-tahu mau lewat pakai poreder, majikan disuruh minggir. Loh, yang gaji mereka kan rakyat. Kan dipotong, naik pesawat 10%, minum 10%.
itu kan jadi satu. Ini fakta. Jadi kita belum berubah. Cara berpikirnya masih cara berpikir abad tahun 17-an, 18-an. Nah ini. Tapi kita tidak bisa berharap perubahan ini dari kekuasaan yang kemudian mementingkan kelompok dan golongannya sendiri. Yang mulai dari Pak Harto, saya Orde Baru. Jangan dibilang saya bukan Orde Baru. Saya ikut nyolong kayu. Itu sebentar, Ngawi ke sini, Ngawi ke utara. Yang nyolong kayu, saya mau bikin TK, ya toh. Saradan. Itu anggota saya dari sana, ya toh. Saya mau bikin TK, lo kayu jatinya dari sana tuh. Tapi TK-nya sampai sekarang masih berdiri sih. Orang Kediri bisa lihat, itu TK yang bikin saya di depannya kejaksaan. Itu kan dari sana. Itu. Siapa bilang saya nggak nyolong? Nyolong. Cuman bedanya saya tidak kotor, cuman nggak bersih. Gitu. Kalau kotor nyucinya pakai rinso. Gitu. Kalau nggak dikasih rinso nggak hilang. Kalau nggak bersih itu diketak, kita baca begini aja udah bersih lagi gitu loh. Titik lah nyolongnya gitu. Ya. Nah, ini harus kita akhiri bersama. Kembali ke ini Bapak Ibu, kalau tidak ada kesadaran kita, berarti percuma. Nah, nanti monggo yang di luar kewenangannya Bapak dan Ibu, selain saya tidak sombong karena saya mengemban perintah walaupun saya tidak dalam struktur. Kalau Anda percaya silakan baca SMS. Menko Polkam aja minta saya pulang hari ini, saya bilang besok pagi. Itu lagi dengan perebutan ini kok. Mengapa saya ke sini? Bayangin. Surat rencana izin import, rencana import barang-barang hortikultura tahun 2013. Mestinya ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember. Baru ditandatangani 5 Maret. Sekarang pengusaha bagaimana mengurus? Wong alokasinya belum tahu. Tetapi tidak mungkin dong. Dia harus menghentikan di RRC di India untuk ngumpulin barang. Barang tidak bisa dikirim, numpuk di sana gosok, rugi dong pengusahanya. Yes. Setelah keluar 5 Maret, rame-rame dikirim ke sini. Oh, sebentar lagi keluar. Belum keluar pun kirim ke sini. Begitu sampai sini, izin diurus, izin keluar untuk yang akan datang, bukan barang yang datang. Itulah nongkrong hampir 200 kontainer. Malah 400. Loh, itu saya nggak nyombong kok. Yang laporan presiden saya. Langsung diperintah Mendak sama Mentan. Masuk ada SMS ya kok. Ini kondisinya seperti itu. Saya nggak mencela. Nah, akhirnya yang rugi pedagang. Istilahnya pedagang memang 5 mati, tetapi tumbuh 1000 karena kebebasan. Tapi kan jadi mati lagi. Yang rugi kita juga. Rakyatnya yang kasihan. Ya, kalau saya dari Brebes berharap harga brambang merah ini bertahan beberapa bulan ke depan. Kalau perlu sampai 100.000. Mungkin bapak-bapak marah sama saya. Ya apa? Mengapa? Ketika orang Brebes brambang sampai dilempar ke jalan, dilindas mobil, nggak ada yang peduli sama orang Brebes. Gitu. Baru mau menikmati sebentar semuanya ribut. Bikin negara sendiri aja. Ini keadaannya seperti ini. Oke. Nah, yang kayak begini Bapak jangan berpikir struktural. Monggo. Ada 2 cara nanti. Cara pertama mau langsung kawin sampai anaknya itu mempunyai hak atas pabrik atau pacaran dulu. Pacaran dulu tuh Bapak percaya sama kami, ya toh, rumah kami di sini, alamatnya ini, pekerjaannya ini, baru monggo saling melamar. Kami siapkan bibit, kalau perlu dipinjami untuk nanam, monggo ditebang jual ke kami. Sampai kayak begitu kami tentu.
Nah, ini monggo, sekali lagi bukan hanya maunya pemimpin. Tidak berguna zaman demokrasi itu dari top down, harus dari bawah. Di bawah tidak bisa dari rakyatnya tok. Kalau para pemangku hutan tidak ada kesadaran bersama, bagaimana caranya kayunya tidak ditebang, rakyatnya dapat penghasilan tambahan. Kepada Menteri Kehutanan saya sudah minta untuk tegaan itu bukan 2 kali 3. Beliau mengizinkan 6 sampai 8. Saya belum tahu apakah sudah turun belum perintah ini. Kalau belum segera saya akan minta. Sebab kalau tegaannya 2 kali 3 tidak bisa untuk apa tanam multi cropping selat gitu. Tapi kita juga mohon maaf jangan beranjak idealisme tapi di awang-awang. Capek deh, kita membumi saja lah. Ketentuannya 2 kali 3 nyatanya dibabat lagi lo rakyat, lebih baik dijarangin tetapi utuh dong. Udah gitu aja. Bapak Ibu harus berani melanggar. Itu namanya out of the box. Keluar dari aturan tanpa menyalahi. Itu loh. Tanpa menyalahi aturan. Loh, aturannya yang membelenggu. Ini persoalannya aturan yang membelenggu. Kayak tadi, import kalau tidak ada RIB nggak bisa bawang putih, bawang merah. Itu contoh. Gimana? Saya nggak mau berpanjangan. Nanti setelah paparan dilanjutkan tanya jawab. Kalau masih kurang puas, kita selesaikan secara jantan di halaman. Terima kasih. Terima kasih. First of all, I still remember the great support from Mr. Bambang Budiarto. Will translate. Yeah, sure. I'm sure Mr. Budiarto wants to help me to translate now. Budiarto. Gimana Pak Widi? Because I know how good he can translate my words. Because after 6 years, I still not speak any words bahasa Indonesia. Budiarto, can you do it? Dia bisa. I see many family faces using Terima kasih. Mr. Rianto, he is the first one I start with in Purwadali, so it's very good to know. Let me tell a little bit about 6 years experience in Central Java. Saya akan menyampaikan sedikit pengalaman untuk kerjaan saya di Jawa Tengah. It was very important 6 years because we need to know the culture, we need to know what is the problems and what we face in Indonesia to introduce biofuels. Ini sangat penting selama 6 tahun karena saya harus mempelajari budayanya, cara kerjanya untuk Biofuels. Untuk memproduksi bioenergi. Bioenergy. So if we can start. Yep. Okay. Everyone knows about why biofuels is important. The European Union. I will skip the first one. Saya akan menerangkan betapa pentingnya biofuel atau bioenergi untuk kepentingan di Eropa. Can you go to the first one? Dari awal From beginning. Bawahnya itu. dari Base, awal. base. Ya. Dari atas. From beginning. Ya, klik.
batasnya jauh sekali. This is what the European Union did to stop climate change. To stop climate change, we have to go to 25 billions of tons CO2 reducements. At the moment, this is what the European Union or the international community is planning. So we are far from stopping climate change. Jadi ini adalah kondisi dari kondisi CO2 untuk merubah iklim dunia. Jadi pergerakannya untuk menekan targetnya itu cukup jauh. Ya, kita masih perlu banyak tanaman. Indonesia have make, I think 2020 they want to have 20%, but the European Union target on 10%. Ya, Indonesia pada tahun 2020 perlu menekan 20%, tapi sekarang baru mencapai 10%. You can see here at the trend that oil, fossil fuels, coal is quite stable because it's cheap, and gas is going up. You have hydro, nuclear, but you can see the renewable biofuel is in a very fast going trends to all cover the depleting in fossil fuel. Kita lihat trennya dari minyak, baik dari batu bara, gas, dan kemudian hidro. Ini ada di bawah ini adalah renewable atau yang bisa diperbarui. Ini mempunyai tren yang menanjak, sementara yang lain turun. Ini untuk mencukupi kebutuhan minyak dunia, walaupun kecil. So this is the contribution now from all the energies, coal part, and then the biofuels, but this is increasing. Ya, ini ada kontribusi dari masing-masing sumber energi, di mana ada dari batu bara, minyak, dan lain-lain, dan biofuel ada di atas dengan kontribusi yang masih cukup kecil. Okay, you see worldwide, if you see at the biodiesel productions, that there is an overcapacity, but there is all the biodiesel factories are under their production limits. Ini adalah kebutuhan dunia akan produksi diesel, dan sampai saat ini masih di bawah target. The reason is too expensive biomass feedstock, food versus fuel, and secondly is that the conversion technology to bring a bio oil into biodiesel is too expensive. Jadi permasalahannya adalah kita masih menghadapi tanaman lain untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak, kemudian juga biodiesel ini untuk mengirim ke negara-negara yang membutuhkan ini masih sangat mahal. In Indonesia, the problem is much more bigger because in Indonesia the fossil fuel is subsidized. That make the gap between fossil fuel and biofuel much more bigger. Problem yang dihadapi oleh Indonesia menjadi lebih besar karena untuk energi fosil itu masih disubsidi, sehingga selisih antara biofuel dengan energi fosil atau bensin atau pertamax ini masih sangat tinggi. After 6 years, the pilots in Unit 1, we have chosen for several types of energy crops. Setelah 6 tahun kita mencoba berbudidaya ini di Unit 1, kita menentukan 6 jenis. Jatropha curcas, cara bakar, Nyamplung, kalau belum minum, Camelina, Cassava, Cassava, ya, Nipah palm, Nipah,
and a tobacco plant. Dan apa namanya? Tembakau. I will tell you later why. The most important is what is the difference between good and bad fuels. The difference between good and bad fuels is the greenhouse gas threshold. Yang penting adalah kita harus tahu perbedaan dari apa namanya, bahan baku yang ramah lingkungan dan tidak. Ini bisa kita deteksi dari emisi yang dikeluarkan. CPO have a threshold of 32%. Palm oil. Minyak kelapa itu mencapai 32. 32%. Okay. A good bioenergy do social, environmental, and economic benefits. Yang menguntungkan dari bioenergi adalah menyangkut 3 aspek, yaitu sosial, kemudian lingkungan, dan juga ekonomi. That's why we need 6 years for testing in Central Java Unit 1 to find the best model. Oleh karena itulah kita memerlukan waktu yang cukup panjang, itu 6 tahun untuk menentukan model yang paling tepat. It's not only put a plant in the soil, no, it's much more. We have to fulfill to the social, environmental, and economic criteria. Jadi tidak hanya permasalahan menanam tanaman di lahan, tetapi juga harus mempelajari ekonomi, sosial, dan lingkungan. So in Central Java Unit 1, we did many models. We tried every model and looking what is the impact on these 3 criteria. Oleh karenanya di Jawa Tengah kita sudah mencoba menerapkan beberapa model dan melihat dampak-dampak dari model itu terhadap kriteria kita. Okay, next one. So we find out that the multi-cropping systems where food is in balance with fuels and forest is actually the best model, because with this greenhouse gas threshold we come on 82%. Jadi yang paling tepat adalah intercropping atau tumpang sari antara tanaman yang menghasilkan bioenergi dengan tanaman masyarakat atau polo hijau, di mana mengeluarkan emisi 82%. 82%. That's the highest at this moment globally wide made. Ini yang model yang secara luas paling bagus diterapkan. To get to this 82% was not easy. It was very difficult because we had to go to each failure. We have to go to each mistake, advocate each problem. Problems with LNDH, with local authorities, with Perhutani, to find the best model. Untuk mencapai ini tidak mudah karena kita berhadapan dengan berbagai kegagalan, berbagai permasalahan LNDH untuk menentukan model yang terbaik. We have find out in the 6 years the biggest problem is the farmer. If the farmer don't have income, forget everything. It will not succeed. Kesimpulan yang terakhir adalah tentang masyarakat atau petani. Jadi kalau petani tidak mendapatkan pendapatan yang cukup, maka semua program itu akan gagal. So the last 3 years we only focus on the farmer, how we can please them, how we can solve this conflict problems with this never-ending story. Jadi yang kita fokuskan dalam 3 tahun terakhir adalah menangani masyarakat. Bagaimana kita bisa memuaskan mereka sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini tidak pernah selesai. I'm sure Mr. Widianto can tell a lot of stories about problems with LNDHs and farmers. Next one. Monoculture farming, we already know, is no solution. Monoculture farming systems always have a greenhouse threshold below 40 till 50%. So it will not achieve the new targets of 2020. Untuk tanaman monokultur sudah tidak bisa dilakukan lagi karena ini tidak akan mencapai target yang diinginkan, bahkan hanya 42, di bawah 42%. And with an increasing populations, agriculture has become very important because of food security. Yes, in 2020,
because of the increasing populations, world populations, people need food. Agriculture land becomes more important, so we cannot compete to agriculture land. Ya. Dengan meningkatnya populasi penduduk yang sangat cepat, maka kita tidak bisa harus menyediakan lahan untuk mencukupi kebutuhan mereka itu. But I see now that a lot of land from the forestry slowly goes to the agriculture department. It's also wrong, because forest is needed, because forest is actually our CO2 storage banks. Ya, saat ini terjadi perubahan dari hutan menjadi lahan-lahan pertanian, dan ini tidak diperbolehkan karena bagaimanapun juga hutan sangat dibutuhkan untuk mensuplai O2. So agroforestry is the only solution for future to combat against climate change. Jadi agroforestry, tanaman paduan antara kehutanan dan kehutanan merupakan salah satu cara yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. So you can see increasing from 7 billion today to the 9 billion. We need a lot. We need clean water. We need clean air. We need energy. We need food. We need them all. Jadi pertambahan penduduk yang sampai hampir 9 miliar ini sangat membutuhkan energi, kemudian membutuhkan udara segar dan pangan dan lain-lain. So that's why I said agroforestry will give fear, will take away our fear. Fear stands for food, air, clean air, but also water, clean water, energy, resources. Jadi agroforestry ini akan mampu untuk memenuhi itu, jadi menyediakan udara segar,